Nah, oke, recordingnya sudah. Shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita akan segera mulai pertemuan pertama kita pada hari ini. Ya, adapun kuliah yang akan saya bawakan adalah teknologi pendidikan. Ya, saya akan sharingkan apa yang harus saya sampaikan pada hari ini. Oke, yuk, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai teknologi pendidikan. Berikut adalah slide-nya. Nanti akan saya berikan slide-nya ya Bapak Ibu ya setelah pelajaran. Adapun learning objektif pada hari ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan istilah teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Yang kedua adalah memaparkan beberapa definisi teknologi pendidikan yang berkembang sebelum tahun 1977, ya. Nah, terus juga yang ketiga menjelaskan definisi teknologi pendidikan menurut AICT, Association for Educational Communication and Technology, ya, tahun 1977, tahun 94, 2004. Nah, dan juga menganalisis secara komparatif perbedaan definisi teknologi pendidikan tahun 1977 dan 1994 menurut AICT. Nah, learning outcome-nya adalah nanti membuat mind map. Bapak Ibu, saya tadi mengencourage, minta Bapak Ibu untuk membuat mind map. Nanti hasil akhirnya coba saya peragakan ya. Bapak Ibu tadi kan saya meminta Bapak Ibu untuk masuk ke miro.com. Ini ya, miro.com. Saya minta Bapak Ibu untuk sign up dulu, free. Ini pakai sign up di Google saja, ya. Nanti langsung selesai, bisa ya. Ini saya kasih di sini ya Bapak Ibu ya, miro.com. Tinggal diklik saja, yang bagian sini diklik, nanti sign up. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Terus ada pertanyaan kan? Hasil akhirnya adalah untuk membuat Miro ya, membuat apa ini namanya mind map. Oke, Bapak Ibu, hasil akhirnya nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat mind map. Oke, sebelumnya kita akan ada refleksi pengetahuan sebelum belajar. Ya, adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ya, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Sebentar Bapak Ibu, saya biasanya, nah ini sebelum. Nah, oke, Bapak Ibu, mohon untuk ke link berikut ini ya dan diisi ya, Google Form ya. Ada ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Oke. Di link ini diklik saja. Linknya diklik saja Bapak Ibu kalau ada yang baru datang. Nah, ini dia. Oke, diklik saja. Lalu diisi dulu ya apa namanya? Emailnya, namanya, kota tinggal, alamat email, nomor handphone. Lalu next, nanti ada pertanyaan setelah ini. Bisa Bapak Ibu? Ya. Mohon untuk diklik terlebih dahulu. Kita akan ada evaluasi sebelum kita belajar. Yuk, diisi dulu. Adapun waktunya hanya 5 menit, bisa Bapak Ibu untuk isi. Ya, timer online. Ya, oke, saya kasih mungkin 8 menit deh ya. Oke, mohon diisi terlebih dahulu Bapak Ibu bagian sini. Nanti bunyi nih. Oke, yuk silakan. Oke, bagi rekan-rekan yang baru datang, mohon untuk
mengisi link berikut, ya ini adalah evaluasi sebelum kita masuk dalam materi. Ya Bapak Ibu, nggak ada benar salah, nggak dinilai, ya jadi tenang saja. Oke. Oke. Link yang diklik yang mana Pak? Di sini hujan. Oh, yang bawah ini Ibu Erlin, yang ini ya, yang form. Oke. Yang ini ya. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, refleksi pengetahuan sebelum belajar, teknologi pendidikan bab 1. Oke. Oke. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi, kurang lebih ya Bapak Ibu. Oke, 4 menit lagi ya Bapak Ibu. Kita akan membahas prior knowledge. Jadi Bapak Ibu pengetahuannya sudah sampai di mana sebelum kita belajar. Nanti sesudah kita belajar kita akan coba dites lagi ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, 2 menit lagi Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke, transaksi pengetahuan. Ini ya. Saya akan masuk ke Google Form. Ya, saya saja yang sudah menjawab, kita akan lihat Google Form. Nah, ini ya. Oke.
Oke, baik Bapak Ibu, kita akan segera membahas. Respon baru 7 orang ya Bapak Ibu ya. Responnya baru dari Ibu Nareswari, dari Ibu Maria, Pak Joni, Ibu Erlin, Ibu Tami, Ibu Rachel, Ibu Elianus, ya, Ibu Dian. Yuk, baru 8 orang responnya. Yuk, kita mau lihat. Oke. Ini ada berapa orang ya? Coba kita lihat dulu ya. Ada 16 orang nih Bapak Ibu ya. Yuk, coba dijawab dulu karena ini bagian dari absensi Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang baru datang, ya mohon untuk mengisi dulu. Ini adalah isian sebelum kita belajar. Ya, kita mau tahu, saya mau tahu seberapa banyak Bapak Ibu sudah tahu tentang teknologi pendidikan. Jadi tidak ada benar salah, kalaupun salah nggak masalah, gitu ya. Ini adalah prior knowledge. Saya mau tahu Bapak Ibu sudah sejauh mana tahu tentang teknologi pendidikan. Mohon diisi dulu yang ini, ya. Saya sudah berikan linknya, ya. Adapun sampai sekarang sudah ada respon 8 orang dari 17 orang yang ada di sini ya. Berarti dari 16 orang dikurangin pihak kampus, host, ya berarti 15 orang. Jadi 7 orang lagi belum respon ya. Ini adalah absensinya saya dari sini ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ke track. Jadi nggak bisa bohong Bapak Ibu nih. Belnya sudah berbunyi, sudah cukup. Oke, yuk kita mau lihat Bapak Ibu. Yang pertama, refleksi pengetahuan sebelum belajar yang berikan rumusan sederhana mengenai hakikat teknologi pendidikan. Pengertian definisi teknologi berdasarkan ontologi apa? Ketiganya sejalan. Oke, ya, terus teknologi pendidikan adalah teknologi yang digunakan untuk menunjang dan memudahkan belajar. Oke, mantap ya. Teknologi yang digunakan dalam pendidikan untuk membantu proses jalannya pendidikan. Teknologi juga sarana mempermudah pengguna untuk mengajar dan belajar. Wah, waduh, luar biasa ya. Mungkin rekan-rekan masih ada yang bingung tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Oke, di sini teknologi alat media pembelajaran. Oke, kata kuncinya sudah benar semua Bapak Ibu. Ya, sekarang sudah 9 orang yang respon. Kegunaan dalam sehari-hari, teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan. Oke, ya secara general Bapak Ibu sudah benar semua ya, tetapi kita mau melihat secara lebih khusus lagi. Yuk, sama-sama kita mau masuk dalam perkuliahan kita ya. Yang pertama tadi saya sudah membacakan learning objektifnya, learning outcome-nya adalah nanti Bapak Ibu harus membuat mind map ya. Bapak Ibu harus membuat mind map. Adapun Bapak Ibu harus ke miro.com ini dan Bapak Ibu harus sign in. Ya, nggak apa-apa Bu, lambat. Ya, jadi Bapak Ibu harus masuk ke miro.com terus sign up terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai ya perkuliahan kita pada hari ini. Sebentar saya siapkan. Nama saya Tommy Yulianto. Terus juga saya tinggal di Tangerang. Hari ini kita akan belajar mengenai teknologi pendidikan agama Kristen. Nah, seperti itu ya. Adapun karena tadi adalah kita akan membuat mind map, ya, jangan lupa untuk sign up di Miro. Teknologi pendidikan adalah sebuah jurusan kuliah. Wah, ada juga jurusan kuliah yang memang namanya teknologi pendidikan. Kalau kita kan jurusan mata kuliah gitu ya, beda ya. Tapi ternyata ada loh yang memang jurusan teknologi pendidikan gitu ya, di mana kita belajar tentang pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan. Jadi cara memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, yang dipelajari di jurusan teknologi pendidikan adalah mata kuliah umum pasti dan juga mata kuliah dasar pendidikan, aplikasi teknologi pendidikan, pengembangan media grafis, media foto, dan semuanya mungkin tentang multimedia ya. Nah, hal ini rekan-rekan saya
termasuk orang yang ini adalah judul tesis ya, judul tesis saya di S2 itu ya, di mana saya membahas tentang multimedia, media gambar, media aplikasi, dan juga media film seperti itu. Jadi ini mengenai teknologi pendidikan yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Dan adapun evolusi dari pendidikan, ya kita bisa lihat yang pertama kita belajar dari alam semuanya ya, semuanya keluar ruangan, kita disuruh belajar di alam seperti itu ya. Pada tahun 60-an ya udah mulai mengenal surat ya, Bapak Ibu pasti yang usianya sudah 40 tahun masih kenal yang namanya surat menyurat seperti ini ya. Ya, bahkan mungkin Bapak Ibu mengirim surat atau dikirimin surat oleh mantan pacar ya. Seperti itu ya, dengan masih ada mungkin disimpan ya suratnya ya, itu kenang-kenangan gitu ya dari sang suami, ataupun suami masih ingat bahwa mengirim surat itu adalah surat cinta lah ya pada sang istri yang sekarang ya. Nah, mungkin zaman 60-an sampai zaman saya masih ada. Terus juga telepon ya sekarang sudah jarang ya menggunakan telepon seperti ini ya, sudah jarang sekali. Tetapi sekarang semuanya pakai handphone kebanyakan ya. Terus juga televisi tabung sudah berubah lagi di awal tahun 80-an, sekarang pada LCD semua. Nah, di tahun 90-an, ini pakai komputernya masih komputer tabung ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang sudah pakai VR, virtual reality, internet begitu mudah. Bahkan kita kuliah hari ini pakai Zoom, pakai Google Meet ya, seperti sekarang ini. Wah, ini luar biasa, lebih memudahkan kita. Nah, oke, kita mau buat di Miro ya, karena tadi saya bilang adapun learning outcome-nya adalah membuat mind map ya. Membuat mind map-nya boleh pakai apa aja, boleh pakai Miro boleh, atau pakai kertas boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh pakai Miro ataupun boleh pakai kertas gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau pakai kertas, nah Bapak Ibu tolong dibuat mungkin kurang lebihnya sebentar. Ah, ini ya. Saya sudah buat tadi. Ini kah? Oke, sebentar. Nah, ini dia. Tolong dibuat seperti ini dulu, Bapak Ibu ya. Teknologi pendidikan. Pak Tommy, caranya gimana, Pak? Gini ya, Pak. Bu, ya, saya sign up dulu. Kalau pakai Miro, saya mesti sign up karena ini pakai teknologi pendidikan. Di sini juga ada rekan saya, Pak Junjun, Dokter Junjun. Ya, ini sahabat baik saya. Ya, kita klik sign up with Google ini ya. Nah, ini dia. Terus kita agree saja, terus continue to sign up. Jadi kita ke miro.com, terus langsung sign up saja. Ini dipakai, diklik nama kita ya, nama akun kita. Jadi seperti ini. Nah, ini what is your team? Ya, namanya siapa gitu kan. Misalnya ini TP, teknologi pendidikan. What kind of work ya, apa aja lah gitu ya. What will you use? Personal ya. Your role yang paling tinggi aja ya, eksekutif. Ini sih langsung aja lah setup. Nah, gitu ya. Nah, copy this link and share. Nggak usah, skip saja. Skip. Nah. Oke, kalau sudah masuk ke Miro seperti ini Bapak Ibu, kita akan membuat mind map. Mapping and diagram. Ya, mapping and diagram. Nah, ini dia. Kalau pakai Miro ya. Nah, mapping and diagram. Ini kalau kita Miro. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ya maaf Pak, ini saya sudah ngikutin dan udah menjawab questionnya, tapi sampai sini nggak tahu nih kemana nih. Bentar. Boleh share screen kah, Ibu? Saya bantu. Saya stop sharing dulu. Karena kalau tidak share screen, saya nggak bisa bantu. Atau kalau paling mudah, kalau Ibu nggak bisa, pakai ini aja. Pakai kertas, terus digambar ya. Terus difoto nanti, gitu ya. Nggak masalah ya. Lebih mudah. Apa pusing Pak? Gitu.
Ya, pusing Pak, pakai Miro, ya udah, pakai kertas, salah Bapak Ibu. Ya, Ibu Narswati, gimana? Gini Pak, kalau saya ini kan hal baru juga ya untuk pakai Miro. Nah, kalau saya tuh emang kebiasaan pakai ini Pak, pakai Canva malahan. Oh, pakai Canva boleh, nggak masalah, pakai Canva, pakai Miro. Ya, software banyak ya. Ya, Jadi mungkin yang saya mau penting, coba ini juga, coba dulu aja mm-mm, lah Pak. boleh, boleh, nggak masalah. Eh, medianya apa aja, ya namanya juga. Nanti saya juga ngajar media pembelajaran ya di sini juga. Nanti kebetulan saya orang IT, Bapak Ibu, jadi dibebaskan mau pakai software apapun. Ya, oke, kita mulai saja. Ya, tadi kan sudah. Ya, saya share screen lagi, Bapak Ibu. Kita akan ke materi. Kalau sudah, kita pilih mind map. Nah, setelah kita pilih use, ya, use bank. Nah, ini use bank template saja. Apply. Nah, gimana nih Pak? Ini double klik saja. Ini namanya teknologi pendidikan gitu ya. Kalau mau menghapus gimana ya? Di delete aja. Ini diklik delete gitu ya. Maaf. Ini delete gitu ya. Ini delete. Nah, ini tinggal di plus gitu ya, baru dimasukin. Nah, tolong dibuat seperti ini. Mana tadi? Miro. Ini dia. Bisa Bapak Ibu buat kayak gini? Di kertas nggak apa-apa loh. Ya. Nah, di kertas nggak apa-apa ya. Ya. Oke, ini adalah hal-hal yang apa namanya akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian, definisi. Yang selanjutnya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari teknologi pendidikan. Oke, siap Bapak Ibu? Ya. Oke, yuk kita mulai ya. Oke, nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat ini. Jadi yang tadi, yang dari yang ini dikembangkan ya. Nah, ini cuma basic toh. Hal-hal yang perlu diingat di dalam membuat mind map tidak boleh definisi panjang-panjang, lebih dari 3 kata, tidak boleh. Ya, 3 sampai 4 kata, maksimum 4 kata ya. 4 kata, bukan kalimat, 4 kata. Ya. Ini ini 2 kata nih, teknologi pendidikan. Jadi di dalam membuat mind map aturannya adalah tidak boleh lebih dari 4 kata. Jadi gimana Pak? Kata kuncinya saja. Oke? Misalnya ontologi. Ya, ini kalau nggak tahu apa sih ontologi? Itu adalah apa? Gitu ya. Oh, gitu Pak. Iya. Ini epistemologi. Apa sih epistemologi? Nah, itu adalah bentar. Epistemologi adalah bagaimana. Nah, bagaimana gitu ya. Aksiologi. Nah, aksiologi itu bagaimana, apa tuh Pak, gitu ya, untuk apa, ya, atau aplikasinya seperti apa, itu adalah aksiologi. Nah, ini gampangnya ya Bapak Ibu, apa, gimana, dan untuk apa. Ini ada yang masuk sebentar ya, ada yang masuk, oke. Selamat datang Bapak yang baru masuk ya, kita akan segera masuk ke dalam ini definisi teknologi pendidikan ya. Ya pasti kita mau tahu apa itu edukasi. Edukasi ya dari kata educare, itu pelatihan dukungan ya, pelatihan dukungan. X dari atau educare untuk pemimpin, untuk mengarahkan. Jadi edukasi berarti di sini ya Bapak Ibu, pembelajaran yang dikaitkan dengan suatu tujuan. Jadi kalau kita apa namanya mengedukasi seseorang, artinya kita punya tujuan, target, dan proses dari dukungan atau arahan terhadap pencapaian target tersebut. Nah, di dalam membuat sebuah target untuk supaya kita goal ya, meraih tujuan tersebut harus ada proses. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, itu adalah edukasinya dikaitkan dengan suatu tujuan. Jadi harus ada pembelajaran. Kita belajar untuk apa? Ya, teknologi pendidikan, kita belajar teknologi pendidikan buat apa? Seperti itu ya, Bapak Ibu ya.
supaya kita menggunakan teknologi yang ada untuk mendidik orang, ya, seperti itu. Teknologi sendiri, ya, asal katanya dari teknik, seni, keterampilan, kerajinan, logi, kata-kata, belajar, inti pengetahuan. Jadi, pengertian teknologi pendidikan yaitu menurut Galbraith dapat diartikan sebagai penerapan sistematik dari pengetahuan ilmiah atau terorganisasikan dalam hal-hal yang praktis. Seperti itu. Ini menurut Galbraith, ya. Atau menurut AECT atau Association for Educational Communication and Technology, teknologi pendidikan dalam arti sempit bisa merupakan media pendidikan, yaitu hasil teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil, guna, efisien, dan efektif. Nah, ini kata kuncinya apa nih, Bapak Ibu? Ya, jadi menurut AECT, ya, teknologi pendidikan dalam arti sempit bisa merupakan media pendidikan. Nah, ini kan dua kata nih. Terus kalau begitu di mind map-nya, ya, Bapak Ibu, di mind map-nya berarti harus seperti ini, ya. Ini pengertian ya, AECT ya, AECT gitu kan. Nah, menurut AECT bagaimana gitu, ya. Nah, ini harus di media pendidikan, yaitu hasil teknologi. Nah, ini mohon dicatat terlebih dahulu nantinya ya. Nah, sebagai alat bantu pendidikan agar berhasil, guna, efisien, dan efektif. Jadi alat bantu pendidikan seperti itu. Ini menurut AECT, ya. Terus juga definisi teknologi pendidikan kita juga lihat bahwa dulu teknologi itu ya nggak secanggih sekarang, ya. Dulu kulkas dan mesin sederhana. Sekarang kalau ada kulkas mengalami suatu perubahan, ya. Kulkas dengan mesin yang multifungsi, ya, banyak sekali. Sama seperti yang tadi, yang pertama ini, ya, ini perubahan-perubahan dari dunia teknologi. Dari kita belajar dari alam, terus akhirnya ada surat, ya. Dulu kita kan orang dulu waktu zamannya Paulus itu pakai perkamen-perkamen, ya, seperti itu. Terus sekarang sudah pakai surat, sekarang udah nggak pakai surat lagi, kebanyakan nggak pakai kertas, pakai elektronik semuanya, ya, digital semua, seperti itu. Nah, ini adalah perubahan dari teknologi, ya, mengalami perubahan. Nah, dari definisi tersebut, minimal ada dua hal yang penting digarisbawahi, yaitu proses dan belajar manusia. Keduanya bersifat dinamis dan melibatkan human factor sebagai penggerak motor proses itu sendiri. Jadi, proses dan belajar manusia. Ada dua kata kunci, proses dan belajar manusia, gitu ya. Ini namanya yang paling penting. Ada kata proses dan belajar dari keduanya melibatkan human factor. Sebagai penggerak, yaitu guru sendiri yang harus menggerakkan, ya. Teknologi pendidikan menurut Yusuf Hadi Miarso, ya, adalah merupakan suatu proses integral yang meliputi manusia. Nah, ini ya, Yusuf Hadi Miarso. Jadi Bapak Ibu membuat tadi ini ya, menurut berarti kan definisi, ya, berarti kan ini maksudnya sebentar. Yusuf Adi Yuarso tadi ya, ini berarti definisi nih menurut Yusuf Miarso. Nah, menurut Miarso gitu ya. Menurut Miarso bagaimana? Miarso. Tadi ini salah ya, AECT harusnya bukan di sini ya. Nah, ini saya plus gitu ya. AECT misalnya gitu. Menurut Miarso apa kata kuncinya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Miarso kata kuncinya adalah ini. Oke, mana tadi? Ini dia. Nah, suatu proses integral yang meliputi manusia, prosedur, ide-ide, peralatan, dan organisasi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tulis manusia, prosedur, ide-ide, peralatan, dan organisasi dalam analisis masalah. Nah, menganalisis masalah serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah itu yang berhubungan dengan segala aspek belajar manusia. Nah, ini menurut Miarso, ya. Nah, kalau menurut AECT 2004, ya ini dia, ya, educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning. Nah, teknologi pembelajaran adalah
studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber daya teknologi. Oke. Dalam definisi ini mengandung beberapa elemen kunci. Ya, elemennya adalah studi, etika praktek, fasilitasi, pembelajaran, peningkatan, dan kinerja. Ya, Bapak Ibu. Nah, ada 6. Ya, kalau menurut si ASCT 2004, ya ada 6 studi, ya etika praktek, fasilitasi, pembelajaran, peningkatan, dan kinerja. Nah, ini kata kuncinya saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak usah dihafalkan, pusing kalau dihafalin juga, kita bukan pelajaran hafalan ya. Oke. Terus definisi teknologi pendidikan menurut para ahli, saya juga nggak hafal Bapak Ibu kalau suruh begini ya. Sama ya. Teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi. Nah, Bapak Ibu, materinya sudah saya boleh sharing ke Bapak Ibu ya. Linknya ya. Sebentar, saya akan sharingkan. Mana nih, Mas? Oke, Mas. Nah, oke, ini dia. Saya upload terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh langsung ambil ya. Teknologi pendidikan TP. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Ada yang baru join? Oke, Ibu Ana. Sebentar, saya sedang upload ya, Bapak Ibu. Ya, loading. Oke, sudah. Ini dia. Nah, Bapak Ibu boleh ambil slide-nya ada di sini. Saya copy dan ini ya, Bapak Ibu ya. Udah? Bisa diambil, Bapak Ibu di chat ya. Bisa ya. Nah, itu. Nah, sekarang dari definisi-definisi tersebut ya. Kalau definisi agak susah ya ngapalin ya, tapi yang paling penting adalah kata kuncinya apa gitu ya. Nah, sekarang ketiga hal di atas merupakan ruang lingkup wujud objek penelaah. Kita lagi mau landasan ontologi apa gitu ya, teknologi pendidikan apa sih landasan teknologi pendidikan? Yang pertama adalah belajar adalah sepanjang hayat, lifelong education. Nah, artinya apa Pak Tommy? Kalau kita mau belajar adalah sepanjang hayat ya. Berarti maksudnya bagaimana? Di dalam firman Tuhan kalau kamu mau mengajar, tidak boleh berhenti belajar. Gitu ya. Amin. Bapak Ibu ya. Nah, jadi habis ini setelah S2, S3 gitu ya Bapak. Lanjut ya. S3 ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya adalah senantiasa bertumbuh terus, mau belajar ya Bapak Ibu ya. Jangan berhenti untuk belajar terus. Karena ketika kita stop belajar, maka harusnya kita stop mengajar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita stop bertumbuh, maka kita juga harus stop untuk membagikan sesuatu gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau belajar, artinya ya ketika kita ngajarin orang, ilmu kita sudah berhenti di situ, ya. Jadi lifelong learner. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai sikap untuk senantiasa mau belajar, ya. Amin, ya. Oke, itu prinsip yang pertama. Yang selanjutnya, ya, yang ontologi apa? Itu kan kita lagi ngomongin ontologi ya. Keren ya. Terus yang kedua adalah kesempatan belajar itu terbatas. Iya, kesempatan belajar. Hidup kita hanya berapa? Mungkin 60-80 tahun saja di dunia ini. Ya kan? Ya Bapak Ibu, usia saya 41 tahun. Saya belajar sudah sampai S3, puji Tuhan ya. Karena usianya terbatas yang Bapak Ibu milikin,
maka kita mau benar-benar menggunakan waktu yang singkat ini untuk terus belajar dan melayani. Amin, Bapak Ibu. Jadi harus dicatat dulu itu ontologinya. Yang pertama adalah yang tadi ya, belajar sepanjang hayat. Kalau kita, artinya apa tuh? Kalau kita berhenti belajar, harusnya kita berhenti mengajar. Nah, kalau jadi pendeta gimana? Berhenti belajar, berhenti berkhotbah. Iya dong. Ya, iya kan? Nggak mau belajar firman Tuhan, ya berhenti berkhotbah, nggak bisa, gitu kan ya? Ya. Nah, ini yang harus oh yuk kita diskusikan terlebih dahulu mengenai ontologi ini. Dari dua ini, ya dari dua ini, yang pertama tadi belajar sepanjang hayat. Oke, belajar sepanjang hayat, gitu ya. Yang kedua adalah tadi kesempatan belajar terbatas, gitu ya. Ada yang mau kasih komentar? Terbatas, karena ada nilai keaktifan nih, ya dari hostnya menuntut saya untuk supaya ada nilai keaktifan. Silakan, ada yang mau komentar melalui dua ini, belajar sepanjang hayat, kesempatan belajar terbatas. Ya, silakan. Tapi Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang luar biasa ya, mau S2, mau belajar lagi, gitu kan ya. Wah, luar biasa, mau terus-menerus dibentuk. Nah, pertanyaan saya, dari dua ini, ada pandangan dari Bapak Ibu, silakan. Yuk, Bapak Juli Mawati, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Di open dulu mic-nya, silakan. Ya. Ada? Malu-malu, Bapak Ibu? Ya, belajar sepanjang hayat. Apakah ini sudah mencerminkan Bapak Ibu bahwa saya mau belajar? Ya, silakan. Ya, suara saya terdengar kan ya Bapak Ibu ya? Ya, terdengar ya? Terdengar. Oke, takutnya saya yang ngomong sendiri ya. Malu-malu, Pak. Ya, silakan Ibu Maria. Ada yang mau disampaikan? Belajar sepanjang hayat, kesempatan belajar terbatas, pasti ada kendala. Kendalanya apa nih? Kendala, ya mungkin ada kendalanya mengenai ontologi ini, teknologi pendidikan. Silakan. Biasanya kalau udah kerja Pak, udah malas Iya. belajar. Udah tahu Ya. udah malas belajar biasanya. Ya, karena udah capek, lelah ya. Ya, jadi aduh capek banget nih gitu kan ya. Tapi memang kalau kita jadi guru sekolah minggu, jadi pengkhotbah, ya tadi yang tadi saya bilang, belajar kalau kita berhenti belajar harus berhenti berkhotbah. Kalau kita berhenti belajar Alkitab ya, atau kita harus jadi berhenti juga dalam sekolah minggu karena kita nggak belajar. Gitu. Iya Ibu Tami, silakan, sudah tanggapan. Wah, luar biasa Ibu Tami. Ya. Silakan Bu, kok nggak ada suara nih Bu? Belum ada suaranya. Rekan-rekan kedengeran kah suara Ibu Tami? Kalau saya nggak kedengeran sih. Mungkin itu Tidak, Pak, tidak kedengaran. dimatikan lagi Bu Tami. Matikan lagi, terus dinyalakan atau dicabut dulu. Biasanya itu pengaruhnya di situ. Ya. Nah, coba. Masih belum loh, Bu. Masih belum. Atau gini, dikeluarkan dulu terus masuk lagi. Mungkin Ya. bisa itu. Solusi terakhir. Ibu keluar dulu langsung masuk lagi, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau komen? Ya, Bu Kartiana, silakan. Ya. Ya, kalau saya gini ya Pak ya, untuk kesempatan Pak, kalau untuk kesempatan itu terbatas, menurut saya karena terbatasnya itu karena dari segi kemampuan kita
Satu ya Pak ya. Kedua, karena pekerjaan tadi juga menuntut juga, jadi rasanya itu terbatas untuk kita ingin maju lagi gitu ya. 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 Dari segi apa namanya tugas itu ya, jadi itu yang membuat kita jadi terbatas. Padahal keinginan itu ada sebenarnya. Gitu. Ya, paham Bu. Jadi di dalam perkuliahan saya pada hari ini, kalau bisa kita lakuin hari ini selesai, ya sudah. Jadi nggak ada tugas. Kan cuma main map tok ya, bikin main map. Gampang lah ya. Jadi saya desain sedemikian rupa supaya apa? Supaya rekan-rekan bisa selesai hari ini. Gitu ya. Materi sudah saya berikan, materinya adalah di sini. Bapak Ibu tinggal mind map-nya dimasukkan, bikin mind map saja yang seperti tadi saya buat contohkan dari materi kuliah hari ini, udah selesai gitu kan. Mind map gampang Pak Tommy gitu kan ya. Terus di-upload, nanti saya kasih linknya gitu ya. Di-upload, linknya di mana Pak? Di situ. Jadi saya gampang ngeceknya. Ya, Ibu Juli Mawati silakan. Bu Juli, silakan Bu Juli. Bapak Juli ya, maaf Pak. Aduh, namanya ya masih di mute Pak. Masih di mute Pak. Masih mute. Baik Pak, itu nama akun Google Pak. Oh, akun Google, maaf ya. Nama saya Agus. Agus. Dari ini Pak, ini belajar sepanjang hayat, dan kesempatan belajar ini sebenarnya apa namanya ini dua kalimat yang paling berkaitan begitu. Kalau menurut pribadi kita masing-masing, kalau kita sudah tanamkan di dalam diri kita belajar sepanjang hayat, jadi kesempatan belajar itu tidak pernah terbatas. Kenapa? Kita bisa menggunakan teknologi yang sudah berkembang untuk kita dalam mendukung belajar, supaya implementasi belajar sepanjang hayat ini dapat kita terapkan di dalam diri kita. Oke, ya, terima kasih Pak Agus, ya luar biasa sekali ya. Memang yang tadi belajar sepanjang hayat artinya jangan sampai kalah juga Bapak Ibu ya. Mahasiswa-mahasiswa saya waktu angkatan sebelum Bapak Ibu ini, mereka sekarang sudah lulus, itu adalah usianya 60 tahun ke atas Bapak Ibu ya. Jadi saya mengajar yang usianya 60 tahun gitu ya. Mereka masih semangat. Mending S2 kayak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan S2 ya. Mereka belajar S1 Bapak Ibu ya. Masih semangat gitu ya. Terus cita-citanya mau melayani Tuhan, jadi misionaris dan sebagainya. Wah, terharu ya Bapak Ibu ya. Saya waktu mengajar itu ya, mereka kadang-kadang bawain, pas lagi waktu itu kita ketemu, bawain kue-kue nih Pak Tommy. Wah, nah, jadi gimana gitu ya rasanya ya. Saya juga kalah pengalaman ya. Pengalaman itu ada sesuatu yang tidak bisa dibeli ya. Tapi yang saya tahu adalah pengetahuan itu saya lebih dahulu tahu gitu ya dari mereka. Jadi kita ajarkan yang benar seperti itu. Nah, kesempatan belajar terbatas. Kadang-kadang juga ada diskon-diskon kan ya, dari Pak Alphonse, dari STT Anugerah. Misalnya dulu waktu Desember itu untuk S2 cuma 10 juta loh Bapak Ibu ya. 10 juta, tapi harus cash. Ya, kesempatan belajar terbatas. Jadi, waduh, punya cash nggak nih? Kalau nggak punya ya susah kan gitu ya. Jadi bisa langsung daftar gitu kan. Nah, waktu itu ditawarin waktu S3 itu dapatnya yang 20 jutaan gitu ya. Dari Pak Alphonse. Pak Alphonse memang lihat potensi saya waktu itu, ya akhirnya bisa dikasih beasiswa oleh beliau. Saya dapat 20 juta ya. Seperti itu untuk S3 kuliah doktor. Jadi memang kesempatan belajar itu sangat terbatas. Tentunya harus dengan berdoa dulu. Tuhan, saya mau S3 tapi nggak tahu caranya gimana. Kalau ke Surabaya, aduh, ongkosnya dari Tangerang Bapak Ibu ya bisa 1 juta gitu kan ya, bolak-balik gitu kan. Naik kereta itu juga ya, naik kereta 1 juta.
belum penginapan, belum makan dan sebagainya. Puji Tuhan ada pandemi ya waktu itu ya. Jadi pandemi membawa berkah juga ya. Selama 2 tahun bisa kuliah seperti ini. Sekarang malah jadi online terus ya. Maksudnya bisa online ya, seperti sekarang ini bisa online, luar biasa sekali ya. Saya bisa mengajar dari Mamasa, bayangkan ya. Saya baru pertama kali ke sana ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang dari Surabaya, ada Hati Elok dari mana? Dari Bekasi, bukan? Kalau Hati Elok Tiga, ya. tapi ada yang dari luar Salatiga juga, Pak. Oh, Salatiga, bayangkan saya aja nggak pernah ke Salatiga ya. Saya bisa menjangkau rekan-rekan lewat ini pembelajaran online. Nah, ini adalah salah satu penggunaan teknologi untuk kemuliaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil, gitu ya. Jadi kita menggunakan teknologi pendidikan untuk apa? Untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa, seperti itu. Jadi ini ngomong-ngomong ya, ada yang dari Mamasa, ada yang dari tadi Salatiga, Bekasi, Tangerang, Surabaya. Wow, luar biasa sekali ya, rekan-rekan ya. Ya mungkin di sini kan ada yang semester 1, 2, 3 dan sebagainya, banyak ya. Itu luar biasa banget deh. Saya senang sekali ya. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan. Tadi kan ada yang namanya belajar sepanjang hayat gitu ya. Terus sekarang kita mau lihat lagi nih, apalagi nih Pak Tommy. Sumber belajar tradisional terbatas, sumber yang ada dan potensial belum didaya gunakan, perlu usaha khusus. Ya pastinya kalau kita mau ngomongin tentang teknologi pendidikan, seperti tadi saya senang tadi Ibu Nareswari ya biasa pakai Canva ya. Saya tahu juga Canva, mind map gitu ya, mind map ini kan biasa pakai Canva, sekarang mau pakai Miro gitu kan. Wah, itu namanya risk taker. Wah, luar biasa sekali. Mau jadi risk taker ya, mengambil resiko, tapi untuk mau belajar. Nah, kalau risk taker ini bisa berhasil, bisa juga tidak gitu ya. Tetapi ya nggak masalah, mau berhasil mau enggak, yang penting kita bisa coba. Siapa tahu kita nggak bisa tahu kita berhasil atau tidak kalau nggak pernah mencoba gitu ya. Perlu usaha khusus nih ya, perlu usaha khusus untuk belajar ya. Nah tadi Ibu Maria bilang, waduh sibuk nih, apalagi kalau lembur, waduh pusing gitu. Ya mau nggak mau karena kita adalah seorang pengajar, entah itu di dalam guru sekolah minggu atau yang lebih tinggi lagi adalah seorang pendeta, kita mengajar jemaat dan sebagainya, prinsip ini harus ada pada kita, yaitu belajar sepanjang hayat ya, lifelong education. Kalau kita berhenti belajar artinya jangan mengajar gitu ya, itu ya. Nah, ketiga ciri di atas merupakan, nah sekarang kita mau masuk ke dalam epistemologi. Apa itu epistemologi? Ya, kita lihat yuk di mind map. Epistemologi adalah bagaimana ya, ini harusnya tanda tanya. Apa? Nah, tadi kan apa ya? Belajar itu sepanjang hayat dan sebagainya. Nah, ini bagaimana? Bagaimana? Coba kita ntar dia nyanyi. Bagaimana aku harus mengatakannya, salah ya. Aduh, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Sumber lain menyatakan bahwa epistemologi dari teknologi pendidikan adalah isomeristik. Waduh, ini bahasa apaan nih Pak Tommy? Ya, susah-susah sekali ya, isomeristik apaan gitu ya. Nah, yaitu penggabungan berbagai disiplin menjadi kebulatan tersendiri. Jadi disiplin-disiplin ilmu digabungkan menjadi kebulatan tersendiri. Ya, misalnya contoh, ini adalah ngomongin tentang pendidikan agama Kristen gitu kan. Padahal ini kan tentang agama. Kok masuk ke teknologi, Pak? Ya kita belajar teknologi pendidikan, Pak. Jadi kan ada IT-nya, ada bidang IT, ada bidang apanya, agama Kristennya itu dijadikan menjadi satu ya, gitu ya. Ini maksudnya isomeristik. Nah, ini isomeristik ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, paham? Jadi Bapak Ibu bisa masukin nih di mind map-nya, mana mind map. Nah, di bagian sini, nah isomeristik gitulah. Ini ya.
Ini nah, masukin nomor 1, isomeris. Kalau saya mah ora iso, Pak. Nggak bisa ya. Salah ya, Pak. Bukan ya. Isomeristik ya, maksudnya isomeris itu bukan ora iso ya. Isomeris itu penggabungan berbagai disiplin menjadi kebulatan tersendiri. Yang kedua adalah pendekatan sistematik, yaitu berurutan, terencana, dan terarah. Kita harus merencanakan. Misalnya contoh, hari ini saya mau rekan-rekan untuk belajar memakai Miro, gitu kan, membuat mind map. Pakai apa mind mapnya? Pakai Miro. Boleh nggak pakai Canva? Boleh. Boleh nggak pakai kertas? Boleh, gitu ya. Nah, ini kan ada berurutan, direncanakan, dan diarahkan. Untuk apa? Untuk membahas ini yang tadi. Nah, istilah teknologi, pendidikan dan teknologi pembelajaran. Terus juga definisinya apa? Terus definisinya apa lagi? Lalu masuk ke ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, ini adalah bahasa-bahasa pendidikan ilmiah ontologi ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Ya, gampangnya ontologi apa? Kalau di skripsi itu bab 1, epistemologi bagaimana bab 2 ya. Aksiologi aksinya apa bab 3 gitu ya, bab 4 ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini apa namanya? Ini ada di filsafat ilmu. Saya juga ngajar filsafat ilmu, jadi tahu ya beginian ya. Oke. Jadi kita lanjut, sinergistik, berdaya lipat, bernilai tambah, terus juga sistemik, menyeluruh, komprehensif, inovatif, integratif. Ya, ini jadi harus terjalin, nggak terpisahkan. Ini adalah landasan epistemologi. Nah, bagaimana dengan landasan yang terakhir, yaitu aksiologi ya. Jadi landasan aksiologi adalah yang ini ya, bahwa teknologi pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu yang pertama harus efektif dan produktivitas kegiatan efisien, efektif, efisien, meluaskan kesempatan pendidikan, penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi pembelajar. Misalnya contoh Bapak Ibu, Pak, saya itu usia udah lebih dari 40 tahun, saya susah pakai Miro, Pak. Saya nggak ngerti teknologi, Pak. Pakai kertas, Bapak Ibu, nggak masalah. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pembelajar. Kalau Bapak Ibu kesulitan sinyal, dimatiin nggak masalah, Bapak Ibu ya. Apa namanya, kameranya dimatikan saja, nggak masalah. Ya, yang penting tugasnya oke, selesai. Terus keserasian dan perkembangan lingkungan ya, misalnya Bapak Ibu mau mengajarkan tentang wahyu umum ya dalam firman Tuhan ya, ya udah berarti Bapak Ibu mungkin boleh lihat ke alam, atau boleh retret, atau boleh ke gunung, ke pantai untuk apa namanya, membahas tentang ciptaan Allah gitu ya, bahwa Allah juga bekerja lewat ciptaannya, wahyu umum ya. Pendekatan dari bawah, bottom up approach. Nah, ini adalah semua ya, Bapak Ibu, ini adalah semuanya adalah tentang aksiologi. Aksiologi untuk apa? Tujuannya apa? Kan gitu ya. Nah, ini tujuan supaya efektif, efisien, meluaskan kesempatan pendidikan, dan tujuan pembelajarannya boleh tercapai. Nah, hari ini karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, ya kita mau refleksi pengetahuan sesudah belajar. Bapak Ibu sudah dapat materinya kan? Ya, saya akan ulang lagi, materi ada di sini. Nah, ini adalah materinya. Oke, ini ya, Bapak Ibu materinya ada di sini ya. Sekarang saya akan sesudah Bapak Ibu belajar tentang bab 1 ini, ya, tentang bab 1 ini, tolong diisi kembali ini ya. Sesudah belajar gitu ya, tolong diisi lagi. Nah, berikut ya, di dalam ini ya, ini pertanyaannya ada yang seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan tidak ada mind map-nya ya, yang ini ada mind map-nya ya. Sebelum ya, yang sesudahnya ada mind map nih. Nah, ini dia. Sesudah belajar ini ada mind map-nya Bapak Ibu, saya kasih. Jadi Bapak Ibu harus di add file, di add,
terus diupload mind map-nya ke situ, dan setelah itu Bapak Ibu ada tambahan apa yang sudah Anda pelajari hari ini. Singkat saja, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari pelajaran ini, tantangan apa yang Anda alami dengan pelajaran hari ini, Anda berhasil apa dalam pelajaran hari ini. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu saya kasih waktu mungkin sampai jam 8 untuk membuat mind map terlebih dahulu dari materi yang sudah diberikan. Adapun materi yang diberikan, mind map-nya adalah contohnya adalah sebagai berikut. Ya, Bapak Ibu tinggal kembangkan sendiri. Pak, saya nggak bisa Pak pakai Miro Pak. Iya, kalau nggak bisa pakai Miro pakai kertas. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini misalnya teknologi pendidikan, pengertiannya apa, definisinya apa, gitu ya. Terus udah ontologinya bagaimana, epistemologinya seperti apa, aksiologinya seperti apa. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, kira-kiranya ya. Nah, ini juga bisa dipakai dengan slide yang nomor 1. Nah, ini nih. Nah, ini definisi banyak, tetapi jangan ditaruh definisi panjang-panjang. Ya, Bapak Ibu jangan ya. Yang saya inginkan adalah misalnya Miarso. Ya, kita lihat Miarso mana nih Miarso. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Teknologi pendidikan adalah proses integral. Ya, tulis aja proses integral gitu ya. Proses integral. Proses integralnya ada apa aja? 1 ya. Nah, ini nih. Ini nih ya, kecilin ya. Nah, kita kasih dulu. Nah, proses integralnya ada apa aja Pak Tommy? Nah, ini contoh ya. Manusia, prosedur, ide, ya. Manusia. Terus apa lagi di plus ya? Prosedur, ya. Ide, gitu kan. Nah, di enter juga bisa ternyata. Peralatan dan organisasi. Peralatan plus ini kan 4 kan 1, 2 masih bisa ya. Organisasi. Nah, ini kan masih oke gitu ya. Terus di enter lagi. Nah, lagi nih. Dalam menganalisis masalah serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah itu. Nah, tujuannya adalah menganalisis masalah. Ini berarti di-delete. Semuanya ini untuk menganalisis masalah, gitu kan. Nah, analisis masalah, gitu kan. Nah, ini tinggal dikemarin. Nah, ini tujuannya. Nah, gitu ya. Tujuannya adalah ini, gitu. Menganalisis masalah. Manusia, prosedur, ide, semuanya adalah tujuannya untuk menganalisis masalah. Gitu. Terus, apalagi? Merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah itu. Dengan cara apa? Merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola. Ada 4. Dengan cara merancang. Ya. Nah, ini tinggal enter aja juga bisa. Mengelola. Ya. Melaksanakan, menilai, dan melaksanakan. Menilai. Menilai dan mengelola. Nah, itu aja. Nah, kurang lebih kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti tinggal di screenshot ya. Atau dipoto. Setelah dipoto ya udah masukin ke dalam sini. Nah, di upload. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang tugasnya? Saya? Oh iya, gimana Bu Erlin? Silakan. Suaranya terlalu kecil Bu. Kalau untuk jawabannya tadi. Iya, dari udah yang kita pelajari. Ya, dari yang kita pelajarin Bu.
Ya yang Pak, tadi harus ya. dari yang kita pelajari ya, nggak bisa. Iya, nggak bisa ngarang Bapak. Iya, jadi ada slide-nya, ya kan harus ada sumbernya. Slide-nya sudah saya kasih ya materinya ya. Heeh. Oke, Baik. silakan mengerjakan. Pak Tommy, Iya. Pak, saya buka linknya aja vertigo itu, Pak. Muter-muter terus, Pak. Gimana dong, Pak? Batasnya batasnya sampai jam 8 ya. Oh enggak, terserah sampai besok boleh kok Bu, gitu ya. Ya, saya mengencourage sih sebelum kuliah yang akan datang sudah selesai. Gitu ya. Saya nggak tutup kok, ya. Diterusin, yang penting masuk sampai minggu depan. Tapi sebisa mungkin hari ini. Kalau vertigo ya, Iya, Pak, muter-muter ada terus aja. nih, Pak. Maaf ya, Pak, suara Bapak juga kecil sekali nih di sini. Padahal saya Oh sudah gitu pakai ya, headset. waduh. Iya. Pakai headset dari kecil ya, Bu. Aduh, waduh. Oke. Iya, Pak. Apakah sudah Maaf terdengar ya. jelas? Iya. Gimana, Ibu? Ada lagi kesulitan? Enggak ada, Pak. Cuma itu saya nggak bisa buka linknya nih untuk sementara. Di save dulu boleh Kak? Jadi Semuanya saya save dulu ya. link-linknya di save dulu. Jadi nanti kalau sudah selesai kuliah, Bapak Ibu bisa buka lagi gitu ya. Halo, Pak. Uh, Pak, gimana Pak? Ya, di save dulu linknya. Ini ada materi, ada sesudah belajar kan? Nah ini ya, yang 2 ini nih. Iya. Yang ini dikerjakan yang sesudah belajar ini ya Pak? Iya betul. Tapi materinya kan harus dari materi kan? Ya. Yang sesudah belajar dikerjakan. Jadi itu berarti sebuah absennya dari situ. Saya ngambil dari absensi kehadirannya dari situ. Karena itu otomatis lebih mudah buat saya. Ya kan, kedetek semua, selesai. Ya kan. Kalau nggak ngerjain tugas, artinya ya nggak absen. Kehadirannya nggak dihitung ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ya harus dikerjakan ininya. Ya, saya coba ya Pak ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa, saya nggak kirim hari ini ya Pak. Nggak apa-apa. Ya. Sebentar lagi akan ada Pak Junjun ya. Kalau nggak salah Bapak Ibu akan segera masuk di PAK juga kan? Ya. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ya, bentar saya akan kasih ininya dulu buat Ibu ya. Sebentar lagi sebentar lagi Pak Junjun akan masuk. Bentar, adapun linknya pakai yang ini nih. Sebentar. Halo Bu Resma baru saja datang atau tadi sudah ada ya Bu Resma ya? Oke. Sebentar, ya ini dia jam 19.50, 5 menit lagi ya. 19.50 Bapak Ibu harus ke sini. Link ini kembali dengan Pak Junjun. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita tinggal 6 menit lagi. Ya, saya tidak ingin mengganggu Pak Junjun ya, walaupun mungkin kuliah pertama kita ada masalah teknis tadi barusan. Tapi nggak apa-apa, semuanya itu dalam seizin Tuhan. Nah, yuk kita mau berdoa. Ibu Dian, halo Ibu Dian, apakah bisa dibuka mic-nya? Boleh pimpin dalam doa Ibu untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang definisi teknologi pendidikan, ada ontologi, aksiologi, ada epistemologi, gitu ya. Ya, adapun tugasnya adalah membuat mind map. Oke, Bapak Ibu, jelas? Ada pertanyaan kah tentang tugas? Ya, nggak ada? Ada. Oke, jadi bisa pakai kertas, difoto, bisa pakai Miro, bisa pakai Canva, apapun itu. Itu ya, Bapak Ibu ya.
Oke, Ibu Dian boleh pimpin dalam doa, Ibu, silakan. Pak, maaf ini nanya, kalau misalnya kita pakai, kita fotoin, kirim kemana? Apanya? Kalau apa? Kalau misalnya kita paper kertas, kita fotoin, mau kirim Foto? kemana, Pak? Kirimnya kemana? Yang sesudah belajar ini, Bu, yang ini. Tadi sih, Harus yang sesudah kalau belajar misalnya itu ada pertanyaan. Ini berbeda, ada pertanyaan tambahan. Salah satunya pertanyaan tambahan itu harus mengupload mind map-nya, gitu. Oke, Ibu. ini pertanyaannya semula, Pak. Ini saya sudah buka pertanyaannya. Pertanyaannya memang kan tadi kan sebelum. Kalau sebelum itu untuk mengetahui Bapak Ibu sudah tahu belum teknologi pendidikan sebelum belajar, gitu ya. Sebelum dan sesudah saya tes lagi. Mungkin bahasa gampangnya ini pretest post test ya Pak. Betul, pretest atau post test. Kalau pretest kan apa namanya, sebelum ada perubahan, sebelum dan sesudah apakah ada perubahan gitu. Setelah belajar apakah sudah ada perubahan enggak? Kan tujuan pembelajaran supaya kita berubah gitu ya. Jadi harus ada pretest, post testnya seperti apa. Gitu. Kalau yang ini sesudah belajar. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, kita gaya dulu ya. Ibu Ana, gimana? Kalau seandainya saya bingung, saya ngubungi siapa ya, Pak? Bingung. Karena tadi saya juga terlambat dan suara Bapak kecil banget. Oke, bingung boleh hubungi nomor saya aja WhatsApp Bu langsung ya. Itu nomor saya 0857 165 340. Bapak Ibu boleh hubungin saya atau ngundang ke gereja Bapak Ibu buat khotbah juga boleh. Gitu ya. Siap. Tapi jangan jadi ini ya, ngundang untuk jadi badut gitu ya, jangan ya Bapak Ibu. Siap, terima kasih Pak. Ya, misalnya mengundang Pak, boleh Pak ke tempat saya Pak buat khotbah atau buat apa ngasih pengajaran teologi boleh gitu, nggak masalah ya. Nah ini ada nomor saya ya. Oh ya, BTW sebelum kita ini saya juga ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya, punya buku ya, punya buku Google ya. Nah ini buku yang saya tulis ada beberapa. Nah Bapak Ibu bisa beli atau bisa juga pesan ke saya langsung, nanti saya kirim ya. Harganya segini kalau yang soft copy, hard copy 75.000 ya, seperti itu. Ada 5 nih, 1 2 3 4 5. Nah ini linknya ya Bapak Ibu kalau mau beli bukunya ya. Bisa juga hard copy atau soft copy. Hard copy ya saya kirim ya, senang sekali ya bisa memberkati banyak orang seperti itu. Oke. Kita tutup ya, sebentar lagi kuliah, mata kuliah yang lain ya. Ibu Dian boleh berdoa dulu ya, kita mau tutup kuliah kita, pertemuan pertama kita, silakan. Belum ada suaranya Bu. Ada masalah ya? Oh ada masalah. Ya udah, Ibu Naraswari kayaknya bisa ya. Tadi. Okay. Bisa Pak. Tapi ini kayaknya yang kuliahnya Pak Junjun itu kayaknya untuk yang semester 1 Pak. Kayaknya loh Pak. Oh astaga. Ya udah nggak apa-apa ya, takutnya bentrok. Mungkin betul atau tidak tapi kayak tadi kami dapat dari operator HTLO seperti itu. Iya semester 1 betul. Ya buat semester 1. Jadi kalau yang mau ngulang nilainya jelek, silakan. Iya, yang mau ngulang tuh ya dengan Pak Junjun, mata kuliah apa ini? Pak Junjun ya, mana tadi? Iya betul, manajemen dan administrasi PAK ini ya, Junjun. Nah ini ininya ya, kalau mau kuliah
ngulang ya, ngulang kuliah. Seperti itu. Kalau saya nanti tugasnya yang tadi ya Bapak Ibu ya, membuat mind map untuk pelajaran hari ini, outputnya adalah mind map. Yuk Ibu Naraswari. Baik, saudara-saudara yang terkasih dari Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah memberkati sepanjang perkuliahan kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Bapak, terima kasih karena kami sudah mendapatkan ilmu yang baru berkaitan dengan teknologi pendidikan. Harapan kami adalah ya Bapak, semoga apa yang kami terima dari ini walaupun sedikit, kami berharap apa yang kami terima ini bisa kami terapkan di kehidupan kami baik di lingkungan gereja maupun di sekolah. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Bapak. Engkau berkati aktivitas kami yang akan kami lanjutkan apapun itu. Ampuni segala dosa yang kami perbuat sepanjang hari ini Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita foto dulu boleh sebagai bukti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kuliah. Iya, ya bukti nih kuliah nih. Saya kuliah loh. Wah, ini boleh boleh dipamerin juga nih. Wah, sebentar. Siap. Ada Ibu Elin, Ibu Maria, Ibu Elianus, Pak Joni, Bu Elizabeth, Pak Tafo, Nao, Bu Hinda. Apakah bisa? Oke, siap 1, 2, 3. Oke, mantap. Nah, saya kirim deh ke Pak Tentus ya, Tentus. Oke, nanti beliau yang Terima kasih Pak, Tuhan berkati. ya beliau yang akan kirim ya ke rekan-rekan semua. Terima kasih untuk hari ini, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Kak Terima Tony. kasih Pak. Ya. Terima kasih.